Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'min. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang pentingnya menuntut ilmu pada bagiannya ketiga. Di bagian yang pertama kita sudah membahas tentang ayat-ayat Allah, bagaimana kita diminta Allah untuk berjihad. Menuntut ilmu adalah perintah yang pertama dan utama, dan itu sebagaimana perintah di Quran surat 9 ayat 122, agar tidak semua di antara para orang muslim mukminin pergi semuanya ke medan perang. Karena kalau kita tidak ada yang berusaha memperdalam ilmu, maka nanti agama ini akan hilang. Semua dikerjakan bukan berdasarkan dari Al-Quran. Kita tidak akan dapat mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kita tidak akan bisa merindukan Allah sebagaimana ajaran tentang Allah kepada umatnya, pada manusia yang diturunkan kepada Rasulullah. Maka di sini kita ulangi lagi, ilmu apa yang harus ditekankan di part pertama, yaitu tentang ilmu agama. Tujuannya adalah untuk mengingatkan golongan kaumnya agar bisa memberi peringatan untuk menjaga dirinya. Maka kita harus mencari orang-orang yang bisa menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dari apa? Dari kegundahan, rasa sakit hati dan sebagainya, untuk bisa mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Nah, di part yang kedua kita lanjutkan bahwa Allah membimbing manusia dengan adanya ilmu tadi, membebaskan manusia. Karena apa? Tanpa adanya ilmu, kita hanya mengikuti setan yang sangat jahat, sehingga apa? Akan Allah adakan setan ke dalam diri kita, sebagaimana di Quran surat 43 ayat 36 37. Maka kita dibelenggu. Kita sholat tapi masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Kita tidak memahami bagaimana sistem Allah membalasi, bagaimana kitab Iliyin, kitab Sijin, bahwa sekecil apapun perbuatan kita, Allah akan mencatatnya. Nah, di situ pentingnya ilmu. Maka kita tidak boleh saling membantah. Kita harus mendengarkan setiap apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Setiap orang yang menjelaskan tentang Al-Quran, kita ikuti, kita dengarkan, kita renungkan, kita tanyakan dengan santun, dengan bijaksana. Kita tulis, kita pisahkan, seperti itu. Kita mohon pada Allah kekuatan, kesanggupan untuk dapat membedakan yang benar adalah benar, dan mohon kekuatan agar kita dapat mengikutinya. Dan kita juga bermohon pada Allah agar dapat membedakan yang salah adalah salah, dan mohon agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tadi salah tadi. Nah, kita lanjutkan. Maka dengan ilmu tadi Allah akan menolong. Bagaimana Allah menolong? Menolong sistemnya. Allah akan menolong manusia. Karena apa? Ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, sehingga kita tidak mengikuti langkah-langkah setan. Kita tidak
bersekutu dan mengikuti hawa nafsu kita, maka ketahuilah bahwasannya setan itu sangat lemah apabila kita tahu ilmunya, tahu cara mengalahkannya. Kalau tidak, maka kita tidak akan sanggup. Seperti itu. Bagaimana caranya? Allah memberitahukan di Al-Quran. Maka barang siapa di antara manusia menghendaki pertolongan dan perlindungan Allah dari setan tadi, maka sepatutnya manusia bersegera mengingat Allah dengan khusyuk. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar lagi bertawakal. Setiap hembusan nafas kita berusaha mengingat Allah, untuk berusaha khusyuk. Akal kita dipenuhi dengan ayat-ayat Allah. Kita serahkan segala urusan kepada Allah. Di Quran surat 22 ayat 52 ayat sampai 53, bagaimana sistem Allah menolong? Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sistemnya Allah menghilangkan godaan-godaan yang dimasukkan oleh setan pada keinginan-keinginan manusia, baik itu seorang rasul maupun manusia biasa, tidak ada bedanya. Kita diganggu terus, maka kita bisa laksanakan apa yang Allah firmankan di dalam Quran surat An-Nas misalkan, ya Allah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Engkau, Tuhannya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang senantiasa membisikkan kegelisahan, keraguan-raguan, kegundahan ke dalam dada manusia. Sudu rinnas minal jinnati, dari golongan jin dan manusia. Wana. Bagaimana? Misalkan kita mau menafkahkan harta, kita akan dibisiki, jangan dinafkahkan, nanti kamu akan jadi miskin. Maka kita lawan. Caranya seperti apa? Sesungguhnya apa-apa yang aku nafkahkan bukanlah untuk orang tersebut, melainkan untuk diriku sendiri. Apa? Yaitu untuk rohaniku, untuk bekalku ke akhirat. Kita tidak mungkin membawa harta kita, HP kita, rumah kita. Yang kita bawa adalah amal kita, yang kita nafkahkan. Seperti itu akan dibalasi di akhirat. Dan apa-apa yang kita nafkahkan sesungguhnya itu bukanlah milik kita, tetapi adalah milik Allah. Sebagaimana apa? Di Quran surat 2 ayat 183, milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk diri kita. Maka ketika kita ada senantiasa, biasanya ketika ada orang yang meninggal, ada bacaan inna lillah, sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah rojiun, kita kembali. Kita ini miliknya Allah dan kembali pada Allah. Sama dengan misalkan kita punya istri itu istri kita dan hanya kembali kepada kita. Nah, itulah seperti itu hakikat dari seorang hamba. Kalau kita mau kembali pada Allah, maka kita harus mengikuti Allah. Ketika kita mengikuti Allah, maka nanti Allah akan menolong, melindungi, mencukupi kebutuhan kita, bukan keinginan, bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Nah, di sini kita lanjut kembali. Bagaimana sistemnya? Maka Allah akan selalu mengingatkan kita, membimbing kita dalam kehidupan kita, sehingga kita akan memiliki pengetahuan yang kebanyakan
manusia hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedang mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Nah, ketika kita mengikuti Allah, tadi pengaruh setan tadi dilemahkan, maka kita senantiasa diingatkan Allah, dibimbing dalam setiap keseharian, sebagaimana para nabi dan rasul bercakap-cakap dengan Allah, melibatkan Allah dalam setiap urusan, sebagaimana Nabi Khidir, sebagaimana Nabi Yusuf. Ketika Nabi Khidir diuji, dia melubangi kapal. Apakah itu karena hawa nafsunya? Oh, ternyata Nabi Khidir mendapatkan perintah dari Allah. Ada hikmah, makna yang tersembunyi di dalam setiap perintah Allah, yang pada hakikatnya itu adalah untuk kebaikan atau kepentingan manusia itu sendiri. Nah, kalau kita nanti coba telaah ayat-ayat, sekarang sudah banyak dibuktikan, misalkan tentang keutamaan dari puasa, ternyata ada manfaat yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak puasa, misalkan ada autofagi, perbaikan dan sebagainya. Nah, disitulah fungsinya Allah memberikan petunjuk dan bimbingan. Nah, bagaimana kunci khusyuk? Kadang kita berusaha berzikir, mengingat Allah dalam setiap hembusan nafas. Mungkin kita kurang khusyuk, kita coba renungkan, kita gali ayat-ayat Allah, kemudian kita hubungkan ayat-ayat tadi, kita pahami, kita diskusi, kita cari orang yang diberi petunjuk. Nah, kita akan bisa lebih khusyuk. Kemudian kita tambah lagi, yang paling utama adalah majelis ilmu, di mana orang-orang beriman datang saling nasihat menasihati. Di dalamnya ada silaturahim, ada berjihad, ada menuntut ilmu di situ. Ada sholat, ada zikir, dan juga ada tanya jawab. Di situ Allah menerangkan hal-hal urusan yang belum diketahuinya. Seperti apa? Nah, pada zaman dulu sama dengan zaman sekarang. Misalkan yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Kemudian Allah menerangkan, ada Quran surat rampasan perang, ada Quran surat An-Nisa, kita diterangkan bagaimana sih wanita itu, bagaimana tentang gugatan-gugatan, bagaimana tentang Al-Imran, keluarga Imran yang sangat dimuliakan Allah. Nah, semua itu ada. Nah, kadang kita tidak memahaminya. Bagaimana tentang musyawarah asy'ara, itu sangat penting. Kita diminta untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Hal ini menunjukkan rendah hati kita kepada sesama manusia, tentu dalam koridor yaitu ayat-ayat Allah. Nah, disitulah rendah diri kepada Allah dan rendah hati kepada sesama manusia, yaitu dengan berusaha menerapkan musyawarah. Maka di sini ketika bermajelis ilmu, masing-masing saling berdiskusi, menerangkan tentang suatu topik, gantian. Nanti di situ saling tanya jawab, bukan untuk menjatuhkan, tetapi saling berusaha mendalami ilmu pengetahuan untuk mendapatkan pemahaman yang dalam, untuk mengetahui ayat-ayat yang lainnya yang belum kita ketahui. Jadi di situ duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maka disitulah yang dimaksud waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Tunduk hati itu adalah rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan sesama manusia. Berusaha membersihkan akal hatinya. Karena pada hakikatnya ketika kita link akal hati kita, yang menerangkan ilmu pengetahuan itu adalah Allah. Bagaimana sistemnya? Yaitu melalui rohaninya, kemudian ke manusia alam baka, sampai ke unsur 4 ada amarah
lawamah sawiyah mutmainnah, maka ketika jiwanya dipenuhi dengan ayat-ayat Allah sebagaimana tadi berarti khusyuk, maka Allah akan membimbing membacakan ayat-ayatnya, menerangkan ilmu hikmah sebagaimana di Quran surat 2 ayat 269 dan Quran surat 3 ayat 7. Nah, maka saat itu adalah saat yang tepat untuk kita bisa khusyuk mengingat Allah kepada kebenaran yang telah turun kepada orang-orang yang diberi petunjuk. Jangan seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab. Mereka mencampakkannya, mengabaikannya, tidak berusaha mempelajarinya, tidak berusaha mengikutinya, tidak berusaha mengikuti berdasarkan ilmu yang hak. Al-Quran dipetik-petik, ayatnya disampaikan 1-2 ayat saja, padahal ada ayat-ayat yang lain, dan harus semuanya itu bisa berhubungan untuk mendapatkan makna yang utuh. Nah, karena itu berlalulah masa yang panjang atas mereka karena tidak memahami ayat Al-Quran. Allah berfirman, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, kita jangan sampai mengikuti orang-orang yang fasik. Setiap apa yang kita kerjakan, kita telusuri sumbernya. Ini benar ataukah salah? Kita bisa cek dari berbagai orang yang memberikan pengajaran tadi, berbagai macam ustadz. Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, si A, si B. Kita tidak usah memilih-milih apakah dia backgroundnya harus dari orang yang berilmu ataukah dia dari anak kecil. Kalau menyampaikan Al-Quran, maka kita harus mengikutinya. Sebagaimana di Quran surat 17 ayat 36, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di Quran surat 6 ayat 112, Allah memberitahukan ketika kita nanti mengikuti Al-Quran, maka Allah menjadikan bagi tiap-tiap orang-orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Quran, tiap-tiap nabi, ilmu rahmat kenabian itu musuh. Apa itu musuhnya? Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah, perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakan, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Nah, setan itu seperti apa sistemnya? Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.